Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Hana Sahlan, Filzah Azatil Ismah, dan Tika Sukmaria. Kami akan menjelaskan sebuah materi berupa video, disimak ya. Al-Jami'at Al-Khairiyah merupakan organisasi masyarakat yang didirikan oleh orang Arab sebagai wadah kaum muslimin di Jakarta. Meskipun pada kenyataannya, organisasi ini didominasi oleh orang Arab golongan Said. Awalnya, Jami'at Al-Khair didirikan secara diam-diam di Pekojan pada tahun 1901. Pada mulanya, Jami'at Al-Khair tidak berfokus sebagai lembaga pendidikan, namun lebih kepada organisasi sosial. Karena pada masa itu, pemerintah kolonial melarang umat Islam untuk mendirikan lembaga pendidikan kecuali lembaga pendidikan normatif. Tetapi, berkat perjuangan keras para tokoh Jami'at Al-Khair yang berhasil meyakinkan pemerintah kolonial bahwa organisasi Jami'at Al-Khair hanya berfokus pada dunia pendidikan dan tidak sedikit pun menyentuh ranah politik. Karena yang ditakutkan oleh pemerintah kolonial adalah organisasi Islam menjadi wadah penentang pemerintah dan pemicu pemberontakan. Tetapi memang terdapat niat pemerintah kolonial yang tidak adil terhadap umat Islam kala itu, yakni cenderung melokalkan Islam pada ranah keagamaan saja, sehingga daya kritis dan intelektualitas umat Islam tidak berkembang karena hanya berputar pada ranah agama yang sifatnya normatif. Akhirnya, niat dan usaha dari para tokoh Jami'at Al-Khair terwujudkan. Pemerintah Belanda mengesahkan Jami'at Al-Khair pada 17 Juni 1905. Setahun setelah disahkan oleh pemerintah, akhirnya Jami'at Al-Khair mengubah anggaran dasarnya dengan mendirikan lembaga pendidikan beserta sistem pengajarannya. Akhirnya, sejak 24 Oktober 1906, Jami'at Al-Khair berdiri sebagai lembaga pendidikan Islam. Pada tahun 1909, berdirilah sekolah Jami'at Al-Khair di Pekojan. Jami'at Al-Khair merupakan presentasi pengabdian orang-orang Arab di Jakarta terhadap pendidikan Islam dan sebagai pelopor modernisasi pendidikan Islam di Jakarta kala itu. Karena sebelumnya, lembaga pendidikan Islam erat kaitannya dengan lembaga-lembaga pendidikan tradisional seperti masjid, surau, dan pesantren. Tetapi, orang-orang Arab melalui Jami'at Al-Khair memberikan warna baru terhadap pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di Jakarta dalam bentuk madrasah. Dengan sistem klasikal berupa penggunaan jenjang kelas, meja, kursi, dan papan tulis. Selain itu, dalam hal kurikulum Jami'at Khair juga tidak hanya mengajarkan pelajaran agama, namun pelajaran-pelajaran umum seperti sejarah, berhitung, dan ilmu masuk ke dalam daftar mata pelajaran yang mereka ajarkan. Maka dari itu, melalui Jami'at Khair, orang-orang Arab mampu mempelopori modernisme pendidikan Islam di Jakarta kala itu. Untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam, sejak tahun 1907, Jami'at Khair banyak memanggil para guru yang berasal dari dalam dan luar Indonesia. Selain itu, pada tahun 1911, Jami'at Khair mengundang guru-guru yang berasal dari negeri-negeri Arab untuk bergabung dengan Jami'at Khair. Di antaranya Syaikh Ahmad Surkati dari Sudan, Syaikh Muhammad Thaib dari Maroko, dan Syaikh Muhammad Abdul Hamid dari Mekah. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari kalangan modernis yang bergerak terinspirasi dari Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh di Mesir. Selanjutnya, Jami'at Khair mengembangkan sayapnya dengan mendirikan perpustakaan di Tanah Abang. Menurut Deliar Nur, sejak berdirinya sampai pada tahun 1915, Jami'at Khair tetap menggunakan organisasi kecil. Organisasi ini berkembang sangat lambat. Tercatat pada tahun 1915, Jami'at Khair hanya memiliki 1.000 orang anggota. Selain itu, Jami'at Khair juga enggan membuka cabang.
Sekalipun para alumninya membuka sekolah, namun manajemennya tidak satu atap dengan Jamiat Khair yang ada di Tanah Abang. Lalu berdirilah Al-Irsyad sebagai lembaga pendidikan Islam. Saingan bukan berarti menenggelamkan induknya yakni Jamiat Khair. Berdirinya lembaga ini disebabkan oleh ketidakpuasan Syekh Manggus terhadap Jamiat Khair yang dinilai kaku dalam menyikapi berbagai persoalan. Pendirian lembaga ini baru mendapat legitimasi dari pemerintahan kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. Pendirian Al-Irsyad menjadi babak baru semakin lebarnya perpecahan di kalangan masyarakat Arab, karena tidak bisa dipungkiri bahwa latar belakang berdirian organisasi ini lebih dikarenakan sentimen yang antar Said dan non-Said. Meskipun sebenarnya organisasi ini juga bertujuan untuk menghimpun orang-orang Arab non-Said yang mempunyai kredibilitas dalam dunia pendidikan. Dibanding dengan Jamiat Khair, Al-Irsyad tidak segan membuat cabang-cabang sekolahnya di berbagai pelosok Nusantara. Dengan didirinya cabang-cabang Irsyad di berbagai wilayah menjadi tolak ukur kebesaran organisasi ini. Kurikulum Al-Irsyad memang tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan oleh Jamiat Khair dan sistem pendidikannya pun terbilang sudah modern. Namun Soekarti juga kerap kali mendesain kurikulum Al-Irsyad meskipun basisnya tidak berbeda jauh dengan Jamiat Khair. Kesimpulan, dua organisasi Islam Arab yang di atas telah menunjukkan kiprahnya dalam dunia pendidikan Islam di Jakarta. Jamiat Khair berperan sebagai keran pembuka mengalir derasnya perkembangan pendidikan Islam di Jakarta. Kemudian harus pecah kongsi terhadap berbeda prinsipil antar golongan Said dan non-Said. Akhirnya muncul Al-Irsyad sebagai lembaga pendidikan saingan. Namun meskipun bersaing, kedua organisasi yang bergerak dalam ranah yang sama ini telah menunjukkan kedewasaan dengan bersikap profesional dalam bidang pendidikan.